Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sama-sama bersyukur kita berada di minggu terakhir di bulan Agustus ini. Bulan yang penuh kemenangan bagi kita semua. Mari kita lebih semangat lagi untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Siapa yang merasakan kasih Tuhan sepanjang bulan Agustus ini? Haleluya, Engkau baik Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan di minggu terakhir di bulan Agustus kami boleh ada di hadapan-Mu. Kami masih bisa menikmati hadirat-Mu di rumah Tuhan. Kami masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami datang dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Biarlah nama-Mu saja yang diagungkan di tempat ini Tuhan. Bahkan setiap kuasa yang tidak berasal daripada Engkau kami tolak di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Allah yang berada di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan. Para jemaat-Mu Tuhan yang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan, Engkau menyertai kendaraan mereka. Mereka sampai di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih di pagi ini Tuhan. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya fokus kepada Engkau di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk lagi Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Suci kuduskan tempat ini setiap kami yang hadir di pagi ini Tuhan. Kami yang datang dalam keadaan biasa, kami pula membawa sesuatu mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami percaya ada mujizat terjadi di pagi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara persilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan VOP. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini,
kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara persilakan berdiri, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah penjuaran Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan, amin. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Dikalahkan oleh kuasa darahnya.
mujizat. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Memegang hatiku, segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan
Ibu saudara persilakan duduk kembali. Hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan dalam hidup kami. Haleluya.
Tuhan. Kita tinggikan namanya. Mari angkat tanganmu, muliakan Tuhan. Kiralah mata karena lama-lama. Berikan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Dia ajaib, dia luar biasa. Haleluya. Kiralah mata karena lama-lama. Haleluya. Haleluya. dahsyat, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti Engkau, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau berkata-kata. Biarlah hati kami menjadi hati-hati yang bersunat di hadapan, sehingga setiap perkataanmu menjadi kehidupan dalam setiap hidup kami. Urapi dan pakai hamba-Mu yang Engkau pakai menyalurkan perkataan-perkataan yang dahsyat dan luar biasa itu ya Tuhan. Urapi umat-Mu agar kami semua memperoleh pengetahuan tentang firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, segala roh pendakwah, roh pencuri sukacita, kami tolak kuasa-Mu, kami hancurkan demi nama Yesus Kristus. Engkau tidak berkuasa atas hidup kami, sebab hidup kami adalah milik Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kita yang percaya berkata sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Yesus. Shalom. Mungkin suara saya agak keras sedikit karena saya datang dari kota yang keras, orangnya keras-keras, tapi yang pasti hatinya lembut. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Rudiwanto. Namanya Jawa nih Pak, Rudiwanto. Baru Bataknya ketemu, Munti katanya. Jadi saya berasal dari Medan. Pelayanan kita ada di Medan, tepatnya di Medan Tanjung Gusta.
sangat terkenal. Ini saingannya suka miskin. Amin. Jadi kalau sebelum koruptor-koruptor itu dikirim ke suka miskin, di tempat kita dilatih dulu Pak. Namanya Tanjung Gusta. Lah, kami melayani di sana kurang lebih sudah 20 tahun. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa dan membawa kami terus. Dan saya diberi istri oleh Tuhan. Kenapa saya katakan diberi? Soalnya yang saya cari nggak jadi saya nikahi Pak. Ya, karena tahulah orang Batak ini mindsetnya kalau boleh nikahnya sama PNS. Jadi semua pacar saya Pak itu PNS semua, tapi tak ada yang jadi. Mulai dari pegawai dinas pendapatan sampai pegawai dinas parkiran, pertamanan, nggak jadi, semua gagal. Lah, akhirnya Tuhan berikan, saudaraku, istri saya karena saya aktif dan pengurus pemuda Gereja Betel Indonesia yang ada di Sumatera Utara. Dan Tuhan pertemukan kami di wadah pemuda Gereja Betel Indonesia. Saya salam, sampai saya salam 2 kali Pak. Saya pun gak ngerti kenapa saya harus salam 2 kali. Setelah pulang dari salaman 2 kali di ibadah pemuda, dia bilang, Bang, nanti bisa gak datang di wisuda saya? Oh bisa, saya bilang. Lah ternyata turun surat dari BPH, saya adalah salah satu penginjil yang ke-12 untuk dari BPH pada waktu itu untuk dikirim ke Purbatua. Purbatua itu adalah daerah Tapanuli Selatan, saudaraku. Nah, kalau di sana nggak boleh asal makan kita, karena begitu makan bisa muntah darah, karena terkenal dengan racunnya. Lah, akhirnya saya nggak ikut wisuda, mendampingi istri saya ini. Lah, pulang ke kampungnya namanya Paranginan. Paranginan itu dekat Siborong-Borong. Lah, dari Siborong-Borong ada namanya Bandara Silangit. Lah, disitulah kampung mertua saya. Singkat cerita Bapak Ibu, ini kasih dalam nama Yesus, kami menikah tanpa pacaran, tanpa proses pacaran, ketemu di cuma 3 hari prosesnya. Ketemu di DPA, beliau pulangkan toga ke kampus setelah 1 bulan karena wajib dipulangkan. Lantas mau pergi ke Jakarta karena di Jakarta tulangnya dia punya paman salah satu petinggi di TNI. Udah sini aja jadi pegawai negeri di sipilnya tentara, gitu kira-kira. Lah di yang ketiga, saudaraku, kami langsung menikah. Tuhan Yesus dahsyat. Bayangkan 3 hari prosesnya, dari mana uangnya, saudara? Dari mana uangnya? Dari persembahan Pak. Persembahannya 75.000 rupiah. Bayangkan, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Tahun 99 saya sudah melayani, Gereja Betel belum terkenal. Malah kadang-kadang kita malu, pendeta mana? Pendeta Gereja Betel, oh pendeta janda-janda itu ya katanya. Jadi di Medan itu kalau Gereja Betel itu terkenal dengan jemaatnya janda-janda. Maka saya agak berbahasa Inggris dulu, lagunya begini. Betel maju nama balu katanya. Jadi itu artinya apa? Gereja Betel itu hanya manggil janda-janda jemaatnya, nggak ada yang lain. Jadi luar biasa tantangan kami, saudaraku. Apalagi di tengah-tengah gereja-gereja tradisi yang super luar biasa, saudaraku. Makanya saya bilang persembahannya Pak, itu udah 3 kali Pak, cuma 75.000 Pak. 3 kali. Karena apa? Karena memang pada waktu itu ya begitulah keadaan. Tapi Tuhan itu baik. Kami dikaruniai 5 orang anak. Banyak ya. Sebenarnya saya masih kurang banyak Pak. Karena saya 11 bersaudara. Masih menang bapak saya dari saya. 11 bersaudara, 7 laki-laki,
4 perempuan. Saya yang paling besar, Pak. Jadi papa saya bilang, kamu nggak main. Masih lebih hebat saya, katanya. Haleluya, saya bilang. Puji Tuhan Bapak Ibu dikasih dalam nama Yesus, kalau datang ke Medan, singgahlah ke tempat kita. Gereja Betel, MSCK 5, Tanjung Gusta. Dan saya agak terkenal di sana, saudaraku. Tanya aja mana pendeta Rudi Munte, langsung kota Medan tunjuk. Oh itu gerejanya, itu rumahnya. Lah puji Tuhan saudaraku, yang paling luar biasa di sini, saya tinggal di kota Medan, tapi punya oleh-oleh Bika Ambon. Bingung juga saya saudaraku. Dari mana datangnya ini, amin? Oleh-oleh khas Medan itu Bika Ambon. Maunya ya dibuat di Ambon lah kan gitu kira. Tapi puji Tuhan, sekarang ini udah ada oleh-oleh baru. Haleluya, mensterilkan. Namanya bolu meranti. Haleluya. Jadi sekarang nggak harus bawa Bika Ambon, Pak. Bolu meranti udah ada. Saudara syukur berada di tempat ini, di keluarga besar ini. Kenapa saudaraku? Begitu Anda masuk, Anda pasti sangat diberkati. Kenapa? Karena gembalanya dipanggil Mas Aryo. Jadi begitu masuk dapat emas. Haleluya. Maka Anda kalau nggak pulang dari tempat ini tidak diberkati, yang salah itu bukan gereja ini, tapi Andanya. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Mas Aryo dan Ibu buat kesempatan yang telah diberikan bagi saya. Maka tadi waktu saya pergi ke tempat ini, saya luar biasa. Saya ke tempat ladangnya emas. Haleluya. Anda bersyukur. Lah hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang mengajar kita, mendidik kita supaya terus bangkit terus untuk boleh mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini kita pikir maunya kita. Haleluya. Kita pikir ya wong saya yang punya hidup. Saya agak sedikit bahasa Jawa Pak, karena opung boru saya itu orang kita Jawa. Dari Blitar. Jadi saya keturunan Jawa juga nih. Haleluya. Dulu waktu saya mau dibikin nama Pak, nama saya dulu mau dibikin Benget. Iya, sama opung saya dari papa saya. Ya, dia lapor Pak Pendeta, ini nama cucu saya. Namanya siapa? Kata Pak Pendeta. Karena gereja HKBP ya kan. Namanya Benget. Benget itu bagus artinya kalau bahasa Batak. Tapi kan nggak semua orang Indonesia tahu bahasa Batak. Lantas datang opung saya yang dari mama saya, yang orang kita Jawa. Waktu itu saya lagi waktu lahir, waktu terkenalnya Rudi Hartono Pak. Di situ saya lahir. Jadi dia tanya sama Pak Pendeta, apa itu cucu saya dikasih nama? Benget. Oh jangan, katanya. Nanti cucu saya diejek, katanya. Di sekolah diejek, bisa nangis dia, bisa nggak mau sekolah. Kenapa rupanya, kata Pak Pendeta. Pendetanya orang Batak, ya di tempat Batak ya taunya orang Batak semua, amin. Bahasa Batak semua. Pak Sinaga tahu kali itu arti benget ya Pak Sinaga. Bagus memang. Datang ngopung saya, jangan. Nanti dia diejek kawannya, dibully kawannya. Kenapa? Nanti dibilang senget, diejekin katanya. Waduh, digantilah nama saya. Rudi Wanto Munti. Kalau pendeta itu kan panggil satu-satu. Ya kan? Kalau kita gereja Betel penyerahan anak. Ya panggil satu-satu. Opung saya dari papa saya nunggu-nunggu loh. Nama cucu saya kok nggak dipanggil-panggil iki kan gitu kan? Udah selesai acara nggak dipanggil-panggil juga. Lalu lantas dia ke kantornya pendeta, loh marah-marah. Kenapa nak? Itu cucu saya nggak dipanggil-panggil. Oh, udah. Loh namanya kok nggak ada, saya dengar Benget. Oh diganti. Jadi apa? Rudi Wanto sampai hari ini, sampai dia mati, opung saya tak pandai panggil nama saya. Dia selalu panggil Ridu.
Sampai dia mati. Asal panggil saya, Ridu katanya. Nggak pandai dia panggil Rudi. Sampai dia mati. Lah, Bapak Ibu dikasih dalam nama Yesus. Cerita saya ini saudaraku, mengajar kita, mendidik kita. Terkadang saudaraku, kita nggak mengerti apa yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Amin. Kita jalan aja menurut pikiran hati kita, menurut kemauan kita. Ya suka-suka gua lah. Hidup-hidup gua, mau-mau gua, saudaraku. Tapi saya yakin dan percaya saudaraku, semakin kita berjalan, maka semakin berat ketika kita tanpa Tuhan. Haleluya. Semakin kita paksakan mau kita, apapun profesi kita, baik sebagai seorang hamba Tuhan maupun seorang jemaat yang punya banyak aktivitas. Kalau kita paksa maunya kita akan tersesat, merasakan sesak. Dan kita mulai berpikir, gereja Pak Rio ini benar nggak doanya? Kita mulai salahkan orang lain. Saya didoakan atau enggak ya? Firman ini benar atau enggak ya? Kita mulai salahkan orang lain. Ketika kita dalam kondisi yang hancur tanpa sadar, kita memaksakan kehendak kita dalam hidup ini. Maka saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Mazmur 118 ayat 5 saudaraku. Kita baca sama-sama saudaraku. Bagi saudara yang punya Alkitab, saya jemput kita bangkit berdiri. Yang tidak punya Alkitab duduk saja. Supaya ketahuan saudaraku. Pulang dari tempat ini, saudara harus beli Alkitab supaya lembaga Alkitab Indonesia tidak tutup. Itu maksudnya saudaraku. Kalau tutup itu karena dosa kita. Haleluya. Apalagi di sini ada orang Kemenak nih. Haleluya. Kita baca saudaraku sama-sama. Hitungan yang ketiga. 2, 2, 3 ya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya begini saudaraku, apakah Tuhan itu telah menjawab saudara dalam kesesakan? Atau malah sebaliknya? Lah kenapa Tuhan tidak menjawab kita dalam kesesakan saudaraku? Ini yang menjadi pertanyaan. Dalam 20 tahun saya melayani Tuhan saudaraku, ada di mana fase saudaraku, saya tidak mengikuti arahan Tuhan. Saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya ini salah Engkau panggil? Saya mulai meragukan panggilan Tuhan. Kenapa? Karena jemaat yang saya layani gak bertumbuh, gak mencapai 100. Paling kencang 50 orang, saudara. Padahal ketika saya berdoa, saudaraku dikasih dalam nama Yesus, saya berdoa seperti pendeta Gilbert Rumondong yang buta sembuh, saudaraku. Syukur gak ada yang buta sini. Lah cara saya berkhotbah, saudaraku dikasih dalam nama Yesus, suara saya seperti pendeta Dr. Yakub Nawawi, bener kan? Saya juga pencipta lagu rohani. Saudara bisa buka YouTube MSCK 5 Tanjung Gusta. Ada 130 lagu saya. Tapi saya agak pelit. Bukan seperti gembala pembina saya, Pak Niko ya kan. Saya agak pelit. Enggak semua saya masukkan YouTube. Baru 6. Haleluya. Saya pikir saya juga seperti gembala pembina kami, pendeta Niko, punya lagu-lagu rohani. Loh tapi jemaat ini kok gak bertumbuh gitu? Ada apa? Tentu dengan tidak bertumbuhnya jemaat, maka keuangan gereja pun terganggu. Dengan tidak bertumbuhnya jemaat,
maka segala sesuatu yang diprogramkan gereja itu lambat sekali. Saya mulai frustasi. Saya mulai stres, saya mulai, aduh, udahlah. Tinggalkan aja lah. Gereja ini, jual aja asetnya. Saya jual contoh drum ini, hampir mirip-mirip ini fasilitas ya. Paling tidak saya kan kantongin 60 juta ini uang. Amin. Pindah Jakarta. Di Jakarta hanya modal suara doang kok. Nyanyi, kasih PK. Loh suara saya enggak kalah bagus dari Semi Simorangkir, amin. Orang Batak begitu lahir suaranya udah oke. Enggak usah latihan lagi, saudaraku. Orang saya serba bisa. Gereja mana yang enggak nampung kami? Saya bisa main drum, saya bisa main keyboard, saya bisa main gitar. Saya juga bisa ngepel gereja kok. Pastilah hidup di Jakarta, amin. Saya mulai berpikir demikian. Dan saya punya istri, namanya Hoki, Leni, amin. Mana ada yang punya suami, istrinya namanya Leni gak berhasil. Apalagi dalam gereja Bethel Indonesia. Tanya ini Pak Rio. Rata-rata yang namanya istrinya Leni, itu jemaatnya di atas 1000. Ini apa yang salah Tuhan, ku bilang. Lah saya juga gak jelek-jelek amat, saya pikir kan. Mata cipit, ya kan. Bisalah dibawa ke tengah gak tenggelam, amin. Apalagi yang kurang Tuhan. Saya nangis. Saya udah malas, sesak. Saya malas mandi. Sampai istri saya nggak mandi seminggu loh. Karena akibat sesak itu saudaraku, saya ragukan Tuhan. Saya mulai nggak yakin dengan firman ini. Saya mulai cari jalan lain dengan pikiran saya. Saya mulai malas mandi Pak Rio. Seminggu Pak. Saya mulai malas makan. Saya mulai malas terima tamu, terima telepon. Hanya air mata saja keluar. Lah sampai hari ini air mata saya itu sudah berbulan-bulan. Kan ada mimbar itu, karpet. Saya nangis ya di situ Pak. Sampai hari ini air mata saya nggak kering. Tetap ada di situ. Padahal sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Saya nangis Tuhan. Malah Tuhan, aku angkat bendera putih lah Tuhan. Angkat bendera putih lah Tuhan. Sambil aku nyanyi. Mula nama tuku ala namo. Bagus suara saya kan? Nangis saya. Pak makanlah Pak, kata istri. Udahlah gak mau. Pendeta kan udah biasa makan, nggak makan puasa ya. Saya nangis terus. Tapi itulah Tuhan baiknya. Tuhan ingatkan semua kebaikannya bagi saya. Dia bilang, kamu kan niru pendeta Gilbert. Bukan niru saya, kata Tuhan. Saya mulai sadar. Banyak sekarang orang niru-niru. Apalagi ibu-ibu kan. Niru Agnes Monica cara berpakaian. Sama Agnes itu cocok, bagus. Sama yang lain itu gak cocok. Bener loh. Cemana pula? Memang segini rohnya. Belahannya gak tahan. Loh kamu kan tiru Gilbert. Kata Tuhan. Loh apa salah saya kira? Kan enggak juga. Itu pun masih ngotot saya sama Tuhan. Nangis saya. Lah kamu kan niru pendeta Yakob. Kata Tuhan. Bukan aku yang kau ikuti, kata Tuhan. Kamu kan niru Pak Niko. Bukan aku yang kamu ikuti. Lantas Tuhan bilang, engkau tahu
bagaimana mereka diproses. Tahukah engkau? Enggak tahu Tuhan. Maka Tuhan kasih sebuah pujian. Dia berkata begini, bukankah aku yang menolong kamu? Bukankah aku yang menopang kamu? Ampun aku Tuhan. Ampun aku Tuhan. Saya nyanyikan rapnya saja ya. Bukan ciptaan saya, tapi Tuhan kasih sama saya. Judulnya Ku Kagum. Bagai air mengalir di tepi aliran sungai, bagai embun pagi yang menyejukkan setiap hati. Demikian kasih-Mu Bapa yang memulihkan setiap hati. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang sempurna, Tuhan. Saya nangis terus selama seminggu. Tapi Tuhan itu baik. Dia hiburkan saya. Pada waktu saya merasakan sesak yang luar biasa. Lantas Tuhan bilang, akuilah aku sebagai Tuhan. Mana mungkin pendeta gak mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan. Ternyata ada banyak pendeta maupun jemaat tidak mengakui Tuhan itu 100% sebagai Tuhan. Tuhan itu dianggap pelengkap, tidak yang utama, saudara. Kenapa Tuhan tidak menjadi yang utama? Mungkin dia punya bisnis yang baik, mungkin dia punya keluarga yang baik, mungkin dia punya jabatan yang baik, mungkin dia punya keadaan yang baik, ekonomi yang baik, pelayanan yang baik. Jadi yang muncul itu bukan Tuhan tapi dirinya. Haleluya. Lah kalau kita boleh jujur, syukur ini ya gereja paling oke lah. Gereja pertama-tama sekali yang saya pernah jumpai yang punya kaca sangat besar. Bagus itu Pak. Ayo ibu-ibu, kalau mau keluar, kalau enggak melapor sama kaca, siapa berani? Pasti lapor dulu. Oh. Baru dia mau keluar, kalau enggak mana mau. Suaminya udah kelesot, titit, cepat, tunggu ntar Pak. Memang luar biasa lah gereja ini. Lagunya seperti ini. Semua ada di sini. Wah, dahsyat. Lah saudaraku, ternyata ada banyak orang Kristen itu nggak menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang menjadi utama. Sama seperti saya. Sudah puluhan tahun jadi pendeta, nggak sadar. Ternyata Tuhan bukan yang utama dalam hidup saya. Saya nangis sama Tuhan, saya bertobat sama Tuhan. Saya rendahkan diri saya di bawah kaki Tuhan. Saya ajak anak-anak saya, istri saya merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Ternyata selama ini saya melayani itu karena hebat dan ego saya. Lalu Tuhan datang sama saya. Apakah engkau sudah jadikan aku menjadi raja dalam hidupmu? Saya nggak bisa menilai. Apakah benar Tuhan itu sudah menjadi raja dalam hidup saya? Karena apa? Karena kesombongan, keegoisan saya telah berakar dalam diri saya. Walaupun status sebagai gembala dan sebagai seorang pendeta,
Kesombongan itu telah menguasai, menutup mata rohani saya. Walaupun saya di tempat kudusnya. Maka ada banyak sekarang hamba Tuhan justru hilang di tengah-tengah pelayanan. Jemaat justru hilang di tengah-tengah gereja. Karena apa? Karena tidak menjadikan Tuhan menjadi yang utama dalam hidupnya. Menjadi raja dalam hidupnya. Haleluya. Dia lebih mementingkan bisnisnya daripada Tuhan. Saya yakin kalau ada kontrak pagi ini 1 miliar jam 8 tepat. Bagi saudara yang pebisnis, pasti saudara nggak akan datang hari ini jam 8 di tempat ini. Itu membuktikan bahwa Yesus bukan raja dalam hidupmu. Tapi sebagai pebisnis, kalau engkau jadikan Tuhan Yesus menjadi raja dalam hidupmu, engkau mampu berkata, nanti kita teken kontrak setelah saya datang beribadah. Haleluya. Tapi iblis itu memang cerdik. Sangat cerdik. Membuat saya lupa menempatkan Yesus lebih tinggi dari segalanya. Saya adalah pengkhotbah di semua showroom mobil yang ada di kota Medan. Bayangkan saudara. Saya pengkhotbah di semua bank-bank yang ada di kota Medan. Wah, luar biasa saudara. Itu membuat saya menjadi pendeta, menjadi pengkhotbah yang tidak menempatkan Tuhan di atas segalanya. Sampai harga sepatu saya, harga 17 juta Pak. Coba lah. Kurang ajarnya diriku ini, amin. Padahal kan lebih bagus ku sumbang itu untuk bangun gereja, haleluya. Lah, Tuhan tagih sama saya. Dia bilang sama saya, bukankah selama ini telah kuberikan kepadamu yang terbaik? Tapi engkau tidak menempatkan aku pada posisi yang terbaik. Sampai Tuhan bilang, dari semua pendeta yang ada di kota Medan, sepatumu yang paling mahal. Sampai ditunjuk Tuhan sampai hal yang seperti itu. Dan hari ini sepatu itu saya museumkan Pak di rumah. Dan tak pernah saya pakai lagi. Betapa Tuhan itu memberkati. Tapi justru saya hilang di tengah berkat yang begitu melimpah. Kenapa? Karena saya tidak menempatkan Tuhan pada tempat yang tepat. Sehingga Tuhan memberikan sebuah lagu bagi saya. Yesus Raja di hidupku. Saya nyanyikan remnya. Yesus, Yesuslah Tuhan. Ini ciptaan saya. Engkaulah Raja dalam hidupku. Yesus, Yesuslah Tuhan. Engkau pemilik di hidupku. Kadang-kadang kita pikir itu milik kita. Kadang-kadang kita pikir itu hak kita. Ku bersyukur menjadi milikmu. Ku bersyukur buat kebaikanmu. Saya pikir itu semua dalam kendali saya. Lantas Tuhan biarkan saya, buatlah mau. Buat sukamu. Sampai mana kau? Kata Tuhan.
Saya dibiarkan Tuhan. Akhirnya saya nggak sanggup lagi. Di hadapan kawan-kawan pendeta saya harus pertahankan style saya, Pak. Berutang pun jadi hanya untuk style. Padahal Tuhan sudah tekan saya. Dari yang punya uang sampai nggak punya uang. Tapi kan orang udah kenal saya. Mana mungkin. Saya harus pertahankan style dengan meminjam uang ke bank. Dengan minjam sana sini. Tuhan nolkan saya. Sampai ke titik yang paling rendah. Dan saya minta, sebelum hal itu terjadi kepada dirimu, cepat-cepat bertobat. Kalau tidak menempatkan Tuhan pada tempat yang paling tinggi dalam hidup. Dinolkan, saudaraku. Dari naik mobil sampai jalan kaki. Dari punya rumah jadi ngontrak si tabang, saudara. Tuhan ejek saya. Lah kamu kan mau Gilbert, itu yang kamu ikutin. Lah kamu kan mau Yakob. Bukan aku yang kau ikuti. Kadang-kadang kita ini saudaraku nggak berpuas dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita pingin seperti orang lain. Kalau kita baca dalam Alkitab, saudaraku, engkau sangat berharga. Engkau spesial di mata Tuhan. Amin. Udah Tuhan kasih alis bagus kok diganti sama tato sih? Bukankah kita ikut orang lain, saudara? Tadinya kita kalem. Karakter kita berubah, saudara. Sifat kita berubah. Pandangan kita berubah. Dimulai dengan karena apa dan bagaimana yang kau miliki. Haleluya. Tetaplah rendah hati sekalipun engkau kaya. Tetaplah rendah hati sekalipun engkau cantik dan ganteng. Tetaplah pada posisi yang tepat. Sebab sesungguhnya kejadianmu luar biasa dibuat oleh Tuhan. Dan saya pun khotbah mulai ikut gaya-gayaan orang. Tidak jadi diri sendiri. Tapi Tuhan itu baik. Baik dan sungguh baik. Ketika saya merendahkan hati, serendah-rendahnya bersama dengan istri dan anak-anakku, Tuhan mulai pulihkan. Jemaat yang tadinya tidak naik-naik, mulai naik. Dan hari ini Tuhan percayakan ada 8 gereja yang saya pimpin. Tuhan kembalikan semua. Bahkan lebih daripada apa yang kupikirkan. Ketika aku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku gak perlu berubah. Untuk berhasil aku gak perlu seperti Gilbert. Untuk berhasil aku tidak perlu seperti Yakob Nawai. Untuk didengar orang aku tidak perlu seperti hamba Tuhan Gembala Pembina kita Pak Niko. Aku cukup jadi diriku sendiri. Sebagaimana rancangan Kristus yang diberikan bagiku. Maka ketika aku mulai merendahkan hati, Tuhan kasih lagu lagi nih sama saya. Saya minta pemain musik kita hari ini harus dinyanyikan. Ini lagu belum masuk YouTube. Ini ciptaan saya. Dan ini lagu kedua saya nyanyikan di mana saya melayani. Lagu ini pertama kali saya nyanyikan di gereja JKI, ya. Dan ini gereja yang kedua di mana lagu ini saya nyanyikan. Haleluya.
Bahkan judulnya pun belum saya tentukan. Itu hebatnya Pak. Haleluya. Kita angkat pujian ini, refnya, saudara. Kami mulai dengan istri dan anak-anak mulai seperti hidup seperti Daniel. Haleluya. Bukan hanya 3 kali 1 hari, tetapi mulai dari jam 8 sampai jam 12 kami terus berlutut, terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sesibuk-sibuknya apa saya tidak mau diganggu. Dari jam 8 sampai jam 12 siang, itu waktu hanya untuk Tuhan. Ku rindu hendak bersujud ke arah bait-Mu, ke arah bait-Mu. Ku rindu hendak bersujud ke arah bait-Mu. Lebih bagus nggak usah pakai musik ya. Bapak Ibu bisa ikuti. Ku rindu hendak bersujud ke arah bait-Mu, ke arah bait-Mu. Ku rindu hendak bersujud ke arah bait-Mu, ke arah bait-Mu. Israel, Israel, oh Israel, kembalilah, kembalilah. Israel, oh Israel, kembalilah, kembalilah. Kira-kira begitu. Belum di aransemen musik, belum di apa-apa, masih natural. Haleluya. Nanti kalau sudah saya buat di YouTube, bolehlah dinyanyikan di sini Pak Pendeta ya. Haleluya. Kenapa saudaraku? Kita harus memberi waktu kepada Tuhan. Dari semua kesibukan kita, supaya kita tidak tersesat dalam dunia ini. Haleluya. Supaya kita tidak bimbang bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja dalam hidup kita, yang mampu menolong kita. Haleluya. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Kalau engkau berharap kepada suamimu, engkau akan kecewa. Berharap kepada orang tua, berharap kepada istri, berharap kepada anak, berharap pada gembala, engkau kecewa. Kenapa? Ayatnya berkata, binasalah orang yang mengandalkan manusia. Tanpa sadar, kita selalu mengandalkan manusia. Dan pada waktu itu juga kita sedang berjalan dalam kebinasaan. Maka saudaraku, saya selalu katakan sama Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Tepuk dadamu. Ku tetap setia. Katakan, walau
seluruh hidupku. Oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sebenarnya apa sih yang membuat kita berharga? Yang membuat kita berharga di mata Tuhan bukan jabatan, bukan uang, atau bukan apa yang ada dalam dunia ini. Yang membuat engkau berharga di mata Tuhan, posisimu harus itu yang membuat engkau berharga. Karena Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu, maka Tuhan akan angkat. Selama engkau tidak tahu merendahkan diri, tidak tahu bersyukur, maka kesesakan akan menekan jiwa dan roh. Selama engkau tidak tahu merendahkan diri, maka kebingungan, tekanan hidup akan menginjak dirimu, supaya engkau tidak percaya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, di luar daripada tidur, apakah engkau pernah melakukan hal yang kulakukan? Pulang dari gereja ini, lakukan hal itu. Maka lihat 3 bulan ke depan, engkau akan menjadi manusia yang berbeda. Haleluya. Engkau akan menjadi manusia yang berbeda. Haleluya. Tapi selama engkau tidak dapat melakukan hal yang demikian, maka engkau bukan manusia siapa-siapa. Haleluya. Dan engkau bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Haleluya. Apa perbedaan kita dengan ciptaan yang lain? Pohon-pohon diciptakan. Allah berkata, berfirmanlah Allah, maka jadilah. Tapi manusia diciptakan oleh Allah bukan karena firman. Perhatikan itu. Itulah yang membuat engkau mulia dan berbeda. Di mana letaknya? Karena Allah harus menggambar dirimu serupa dengan gambar Allah. Bayangkan, Allah tidak berwujud, Allah tidak berbentuk, tapi Dia harus menggambar dirimu serupa dengan gambarnya. Bingung juga itu. Saya pikir pasti Tuhan bingung deh. Itu bahasa saya. Bayangkan Pak Pendeta Aryo, Tuhan harus gambar dirinya padahal dia tak berwujud. Betapa spesialnya dirimu. Setiap dari ujung rambut sampai telapak kakimu, jangan pernah engkau rubah. Karena untuk menggambar dirimu, Allah telah bekerja keras. Haleluya. Kalau alismu memang lurus, biarkan dia lurus. Gak usah kau ganti dengan tato. Beli aja celak. Haleluya. Bengkokkan dia. Haleluya. Karena sulit loh Tuhan gambar alis lu. Sulit loh. Bayangkanlah, Tuhan harus gambar manusia seperti dia. Sementara Tuhan itu bagaikan angin. Ini aku contoh. Kayak mana gambarnya? Makanya saya heran kalau orang suka merubah dirinya seperti Tamara. Cukuplah Tamara kan? Jangan mau jadi Tamara. Cukuplah kau jadi si Butet atau si Ucok. Haleluya. Bener. Saya pikir proses itu panjang lah. Amin.
Maka manusia itu diciptakan pada hari yang terakhir loh. Karena Tuhan ribet mikirnya kayak mana lah ini. Gak usah maksa diri diet. Udah kalau memang gemuk lah, bersyukur, haleluya. Dengan adanya dirimu gemuk, ketahuanlah ada yang kurus, haleluya. Itu gigi gak usah di setel-setel, ketahuanlah. Dengan ada gigimu yang maju ke depan, ketahuanlah gigi seperti saya yang rata, haleluya. Gak usah ngamuk sama Tuhan kok jelek kali aku sih Tuhan, gak mau. Syukur loh kamu jadi jelek karena lewat kamu yang cantik kelihatan. Bener ya? Bayangan kalau cantik semua, aduh gak indah lah hidup ini, haleluya. Aku bersyukur Tuhan buat kejadianku, katakan haleluya. Yang kedua, firman itu dihembuskan ke dalam dirimu. Alkitab berkata, firman itu adalah Allah, dan Allah bersama-sama dengan firman. Dihembuskannya Allah, hiduplah manusia itu, haleluya. Amin. Jadi jangan pernah jauh dari firman, karena nafasmu itu adalah firman. Maka ada satu pujian yang berkata, kala ku hidup bagimu, tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Siapa? Amin. Mataku tetap memandang siapa? Dunia. Yes. Dari kasih-Mu. Perhatikan ya. Mata kita harus tetap, hati kita harus tetap. Apapun tawaran dunia ini, jangan pernah itu yang menjadi utama dari Tuhan. Mungkin saudara, tadi Pak Pendeta ini ngomong kok suaranya keras, ini kok lembut banget. Mungkin lain kali nanti kalau saya datang kemari, haleluya. Fokus pada Tuhan, rendahkan hati, tetap memandang Tuhan. Bagi saudara yang mungkin hari ini tidak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, hari ini waktunya engkau bertobat. Engkau tidak perlu menunggu orang lain dan tidak perlu melihat orang lain. Engkau cukup mengangkat tangan kananmu di tempat dudukmu. Hamba Tuhan Gembala di tempat ini akan mendatangi engkau dan dia akan mendoakan engkau supaya engkau hidup dengan meninggikan Tuhan dalam hidup. Kita angkat pujian ini, kita nggak perlu lihat orang lain. Kita tutup mata kita. Kita dalam penyembahan. Hirabalabayasi. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Hirabalabala. Mari Bapak Ibu. Kalau engkau tidak mengutamakan Tuhan selama ini dalam hidupmu, engkau cukup mengangkat tanganmu di tempat di mana engkau berada. Hamba Tuhan Gembalamu di tempat ini akan berdoa bagimu, supaya engkau dimampukan untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Hari ini Tuhan sedang menunggu engkau. Apakah engkau siap? Apakah engkau mampu merendahkan dirimu
Apakah engkau mampu mengangkat tangan? Engkau mengaku di hadapan Tuhan bahwa selama ini bukan Tuhan engkau buat nomor satu dalam hidupmu. Alkitab berkata, jikalau engkau mengaku, maka Dia setia akan mengampuni segala dosa pelanggaranmu selama ini. Hiralabalabalabalaba. Yesus, biarkan roh itu bekerja. Biarlah Tuhan hati kami Tuhan. Mari hamba Tuhan, gembala sidang di tempat ini, lihat siapa yang mengangkat tangan, doakan mereka. Terus alami pemulihan. Kalaku hidup, kalaku hidup, ku hidup bagimu. Yesus menjauhkanku dari kasih. Kalaku hidup Tuhan, kalaku hidup. Amin. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kalaku hidup Tuhan. Engkau yang utama Tuhan. Engkau yang terutama. Kami serahkan kepada gembala. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita puji Dia. Dari kasih-Mu. Haleluya, dari awal kata. Kalaku hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Firman-Mu sudah berbicara kepada kami semua. Oh, untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata untuk kami merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau berkata orang yang
merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Oh Tuhan, biarlah hati kami, berikan kepada kami semua, oh kerendahan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan hari-hari ini roh Tuhan berbicara kepada kami semua untuk humility dan simplicity. Oh itu biarlah ada di dalam gaya hidup kita semua di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Pendeta Rudiwanto Munte ya Tuhan. Berkati pelayanannya ada Medan, bahkan dipakai Tuhan di mana-mana tempat. Berkati istri dan anak-anak mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwasannya Engkau sungguh sangat baik. Terpujilah akan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu Saudara. Mari kita akan memberi persembahan, mari kita menabur buat Tuhan. Beberapa sudah dapat amplop, silakan. Ada untuk persembahan renovasi, ada persembahan khusus Bapak-Ibu Saudara. Silakan kita memberi dengan penuh sukacita dan sukarela. Amin. Sebab Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Kami mengangkat persembahan kami Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu berkata yang menabur akan menuai. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berusaha membuka toko, membuka usaha pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati dengan customer lama dan customer baru. Kau datangkan dalam nama Yesus. Promosi-promosi yang datangnya dari Tuhan turun atas jemaat-Mu. Berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuliah mereka, sekolah mereka, bahkan pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Ibu-ibu rumah tangga diberkati, kepala rumah tangga diberkati, bahkan anak-anak diberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami siap menabur, memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya, haleluya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara diberkati Tuhan pagi hari. Yang diberkati lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Rudiwanto Munte yang sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami semua hamba-hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia, pada hari Rabu yang lalu kita sedang sinode, bersidang sinode di Sentul City, di SICC. Sudah terpilih ketua sinode baru atau ketua sinode yang terpilih adalah Pendeta Rubin Adi Abraham yang kedua kali ya, periode yang pertama sudah terpilih. Dan yang ke depan ini Pastor Pendeta Rubin Adi Abraham terpilih sebagai Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara, doa pagi tetap ada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ada ya. Jadi jam 5 pagi Bapak Ibu Saudara via Zoom
pakai Zoom meeting. Nah ini saudara nanti dikirim saudara, supaya setiap pagi atau hari Selasa, Kamis, dan Sabtu kita sama-sama doa pagi. Hari Rabu kita ada doa secara onsite di tempat ini, dorama, yaitu doa Rabu malam alias doa malam, Baik saudara ya, jam 7:30 malam. Hari Kamis ada ibadah wanita via Zoom. Hari Jumat kita kebagian piket saudara di Azusa Prayer Tower saudara jam 5 sore setiap hari Jumat sampai jam 6. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, berikan salam kiri kanan. Mujizat terjadi. Yang rendah hati akan ditinggikan. Amin. Haleluya, haleluya. Oh rabasyakar alabatakar alabalaba, ku bersyukur padamu Tuhan, bab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Kita katakan berpadamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku, ku memujimu. Kami berada, ini tanah air kami, di mana kami dilahirkan ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati Indonesia, tanah-tanahnya, lautnya, udaranya ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Allah ya Tuhan. Dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote, Tuhan Engkau melawat dengan hadirat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Indonesia akan dimenangkan bagi Tuhan. Pulau-pulau akan bertepuk tangan, desa-desa akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk next presiden. Oh Tuhan, Engkau memberkati pemilihan presiden nanti ya Tuhan. Oh berikan suasana yang kondusif, damai sejahtera, tidak ada pergolakan apapun juga, semua aman dan damai. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pemimpin kami, presiden yang akan datang, presiden yang Pancasilais, presiden yang nasionalis, presiden yang toleran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Niko Nyoto Raharjo. Berkati hamba-Mu berserta wakil-wakilnya. Kuasa Allah menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk Pastor Timotius Hardono, Ibu Indrawati Kabul. Juga Engkau memberkati mereka, anak-anak mereka. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah karena nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja seluruh cabang CK5 di mana-mana tempat. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Rudiwanto yang mengembalakan di Medan. Tuhan Engkau memberkati, menyertai ya Tuhan. Terus Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan di era Pentakosta ketiga ini, termasuk juga kami di tempat ini Tuhan. Kami akan menuai banyak jiwa demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang
ajaib ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar bagi kami semua ya Tuhan. Sukacita, damai sejahtera turun atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kedangkanlah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan gandum yang terbaik untuk engkau. Tuhan memberikan anggur yang terbaik untuk engkau. Bahkan Tuhan memberikan minyak yang terbaik untuk engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan urapan sukacita oleh Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata, amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala